A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi umur, masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti perkuliahan ini. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada ahlul bait beliau para ma'sumin salamullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan kita kelak mendapat dan memperoleh syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan atau pada sesi yang keempat ini kita akan kembali menjelaskan materi perkuliahan kita ini, tentunya dengan mata kuliah pengantar usul fikih ya. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang beberapa tema atau hal yang dibahas di dalam ilmu usul. Kalau sebelumnya, pada sesi sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang dalil yang bentuknya atau sifatnya qat'i. Kali ini kita akan menjelaskan dalil-dalil yang dikategorikan sebagai dalil zanni atau dalil yang sifatnya dugaan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, tentu ada sedikit penjelasan mengenai dalil zanni, dalil yang kehujahannya itu masih dipertanyakan. Kalau sebelumnya terkait dengan dalil yang sifatnya atau bentuknya qat'i, tentu itu secara mendasar adalah hal yang memiliki kehujahan, hal yang memiliki otoritas. Kalau kita menemukan sebuah dalil yang mana dalil itu bentuknya qat'i atau pasti, maka tentunya kita akan bisa berpegang pada dalil itu, dan dengan dalil itu kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan berdasarkan dalil tersebut. Nah, berbeda misalnya dengan dalil yang sifatnya zanni, di mana kalau kita tidak menemukan dalil yang qat'i, tentunya kita harus merujuk kepada dalil yang sifatnya zanni. Tapi persoalannya adalah apakah dalil yang sifatnya zanni ini atau yang sifatnya dugaan ini bisa dijadikan sebagai dalil. Dengan kata lain, apakah dalil yang bentuknya zanni ini memiliki kehujahan ataukah tidak? Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan sejumlah dalil-dalil yang dikategorikan sebagai dalil zanni, maka di sini disebutkan bahwa kehujahan azan atau dugaan itu artinya adalah benarnya, yaitu boleh tidaknya kita berpegang pada zan untuk mendapatkan hukum waqi'i, hukum yang sesungguhnya itu, hukum yang ada di sisi Allah. Bisa enggak, sah enggak kita berpegang pada dalil zanni, di mana dengan dalil zanni ini kita menunaikan taklif dan tugas kita sebagai seorang mukallaf. Nah, kalau kita perhatikan misalnya dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan bahwa kita tidak bisa
berpegang pada dalil yang sifatnya zanni. Nah, dalam usul fikih dikatakan prinsip dasar terhadap dalil-dalil yang sifatnya zanni itu pada hakikatnya itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah itu. Al-aslu adamul hujjiyah. Prinsip di dalam atau terkait dengan zan ini adamul hujjiyah, artinya tidak memiliki kehujahan. Namun zan ini, dalil yang sifatnya zanni ini bisa saja dijadikan sebagai dalil, sebagai hujjah, dengan catatan bahwa dalil-dalil zanni tersebut didasari atau dibentengi, atau dengan kata lain memiliki pondasi yang kuat, memiliki dalil-dalil yang kita istilahkan sebagai pondasi yang kuat, yang kemudian dengan dalil-dalil tersebut dia bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, itu. Nah, di sini disebutkan bahwa ya konsekuensinya itu adalah munajjiziyat jika misalnya sesuai dengan waqi', dengan hukum yang sebenarnya, dengan hakikat, dan mu'azziriyat jika tidak sesuai dengan hakikat. Ini merupakan konsekuensi dari sebuah hukum sebuah dalil yang sifatnya zanni. Karena pada dasarnya, pada prinsipnya apa? Pada prinsipnya zan itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun karena ada dalil-dalil yang mendukungnya, sehingga kemudian dalil-dalil yang sifatnya zanni itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, pertanyaannya misalnya, kalau kita berpegang pada dalil yang sifatnya zanni itu, nah untuk mudahnya seperti ini gambarannya, bahwa perbedaan dalil qat'i dengan dalil zanni, ya ini sebagai tambahan saja, bahwa yang namanya dalil qat'i atau dalil itu 100% istilahnya sesuai dengan realitas hukum di sisi Allah. Tapi ada dalil yang sifatnya zanni yang tidak sampai pada 100%, anggaplah 90% benarnya, sisanya itu 10%-nya itu tidak sesuai dengan realitas. Nah, dari persentase ini bisa kita katakan bahwa yang namanya dalil zanni itu memiliki kehujahan walaupun tidak 100%. Tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu bahwa ketika kita berdalil dengan dalil yang zanni, bisa saja dia sesuai dengan realitas, sesuai dengan hukum indallah, bisa saja sesuai, tidak sesuai. Kalau sesuai fahuwal matlub, artinya apa? Ya fahuwal matlub. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hukum yang sebenarnya, kalau sesuai kan ya munajjiziyat istilahnya di situ, sesuai dengan realitas. Tapi kalau tidak sesuai, kita ini melakukan sesuatu, menunaikan sebuah taklif, menunaikan sebuah kewajiban di sisi Allah dengan dalil apa? Dengan dalil yang zanni. Karena dalilnya dalil zanni, dugaan, bisa saja sesuai dengan hukum yang ada di sisi Allah, bisa saja tidak. Kalau sesuai dengan hukum yang ada di sisi Allah, maka munajjiziyat itu sudah cukup. Tapi kalau tidak sesuai, kita sudah berupaya berdasarkan dalil-dalil yang sifatnya zanni itu, berupaya untuk menunaikan tugas dan kewajiban kita di hadapan Allah, tapi ternyata hukum yang ada di sisi Allah itu berbeda dengan hukum yang kita dasari dengan dalil yang zanni.
Nah, di sini ada aspek yang disebut dengan mu'azziriyat, yaitu ya dimaafkan, mu'azzir, ma'dzur, dianggap uzur karena memang kita tidak sampai pada derajat yang 100% itu. Nah, itu sedikit atau sekilas tentang dalil yang sifatnya zanni. Tentunya di dalam dalil zanni ini ada hal-hal atau ada diklasifikasikan, pengelompokan sejumlah dalil yang dikategorikan sebagai dalil zanni. Nah, di sini ada sedikit tambahan terkait dengan apa? Dengan perbedaannya, perbedaan antara kehujaan zan dan kehujaan qat'ah. Dikatakan bahwa ya tentunya berbeda dengan qat'. Zan itu tidak mempunyai kehujahan secara esensial. Namun karena dimungkinkan berpegang pada zan, maka ia dapat dianggap sebagai hujjah. Artinya apa ya? Tadi yang saya jelaskan bahwa kalau qat' jelas, ilm itu jelas dia adalah hujjah, tapi zan ini pada prinsipnya dia bukan hujjah, tapi bisa dijadikan sebagai hujjah kalau misalnya landasan-landasannya itu, pondasi-pondasinya itu adalah menegaskan kehujahannya. Karena yang masuk dalam kategori dalil zan itu kan ada beberapa hal. Contoh yang termudahnya itu adalah khabar wahid. Khabar wahid ini atau ya riwayat yang bentuknya wahid ini yaitu diriwayatkan oleh sejumlah orang-orang, misalnya orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang adil tapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Jadi silsilah sanadnya itu adalah orang-orang yang adil yang meriwayatkan misalnya. Nah, ini kan hadis-hadis yang semacam ini disebut hadis ahad, hadis khabar wahid istilahnya. Hadis wahid, riwayat wahid. Nah, tapi berdasarkan karena yang meriwayatkannya itu orang yang adil, maka tentunya kita mempercayai kebenaran riwayat tersebut. Nah, ini sedikit tentang perbedaan dengan qat' dan zan yang seperti juga yang kita sudah isyaratkan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan bahwa dalil berkaitan dengan dalil zan ini, bahwa cara membuktikan kehujahan zan itu, nah ini yang dibahas, bahwa cara pembuktiannya adalah dengan adanya ketetapan dari syari' itu dari ya pemilik syariat, yang ya syariat ini itu Allah Subhanahu wa taala melalui misalnya ayat-ayat Al-Qur'an atau riwayat-riwayat, atau dengan tertutupnya pintu yang bisa mendapatkan dalil qat'i atau syar'i, pemilik syariat. Nah, memberitahukan bahwa tidak ada hukuman bagi orang yang mengamalkan zan. Oleh karena itu kehujahan zan ini dibahas dalam dua posisi, yaitu kehujahan yang zan yang sifatnya khusus, zan khas, dan kehujahan zan yang sifatnya mutlak, zan mutlak di situ. Nah, itu. Jadi, jika ada dalil khusus yang menganggap bahwa syariat menjadikan beberapa zan itu sebagai hujjah, maka ia masuk dalam pembahasan zan yang sifatnya khusus. Dan ketika dalil kehujahan zan adalah tertutupnya pintu ilm, qat', yakin, dan ilmu zan, maka ia masuk dalam soal kehujahan zan mutlak. Nah, penjelasannya seperti ini. Seperti yang juga saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa yang namanya zan itu kalau mau dikategorikan itu ada zan yang sifatnya khas, ada zan yang sifatnya mutlak istilahnya. Nah, kalau terkait dengan zan secara mutlak itu kan pada prinsipnya itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, itu sudah jelas.
Tapi ada zan, ada dugaan yang dikategorikan sebagai zan yang khas. Di mana zan yang khas ini memiliki landasan, memiliki dalil-dalil yang kuat yang bisa dikatakan qat'i, yang kemudian dengan dalil-dalil tersebut membuktikan bahwa dalil zanni atau dalil yang bentuknya dugaan itu bisa kita jadikan sebagai pegangan. Itu bisa kita jadikan sebagai pegangan. Jadi misalnya di atas ini ada atas dan ada bawah, di bawahnya misalnya. Di atasnya ini ada dalil yang sifatnya khas. Nah, dalil yang zan ini pada dasarnya dia tidak bisa dijadikan hujah, tapi ada dalil di bawahnya itu yang mendasarinya itu kuat untuk membuktikan bahwa dalil zan yang khas itu bisa dijadikan sebagai dalil sehingga memiliki nilai kehujahan. Nah itu. Nah selanjutnya, di sini kita singgung terkait dengan dalil zan itu, bahwa pada prinsipnya zan itu tidak memiliki nilai kehujahan kecuali ada dalil yang mendasarinya. Kalau ia itu adalah hujah. Jadi ini prinsip yang teman-teman harus perhatikan. Dimanapun Anda menemukan hal yang ini mengisyaratkan kepada zan yang sifatnya mutlak tadi itu. Secara mutlak yang namanya zan itu tidak memiliki nilai kehujahan. Tapi ada zan yang khusus, zannun khassun. Itu sifatnya khusus, dia punya nilai kehujahan karena yang membentenginya, yang mendasarinya adalah dalil-dalil yang sifatnya qat'i. Nah, coba kita perhatikan salah satu di antara dalil yang masuk dalam kategori zan khas itu adalah zawahir, hal-hal yang lahiriah ini. Zawahir ya terkhusus lahiriah ayat-ayat Al-Quran, lahiriah ayat riwayat-riwayat. Itu masuk dalam kategori zan khas, dugaan yang khas, zan khas. Kenapa? Nah, kenapa dia memiliki kehujahan? Karena pada dasarnya dia, kalau kita tidak berpegang pada zahir atau lahiriah dari ayat-ayat Al-Quran itu dan ayat riwayat-riwayat itu, maka kepada yang apalagi kita akan berpegang kalau bukan pada lahiriah ayat-ayat Al-Quran. Kita berdialog, berdiskusi dengan teman kita di saban hari, di setiap malam, di setiap waktu kita berbicara dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Itu semuanya menggunakan lafaz-lafaz secara lahiriah. Jadi ucapan kita itu kan dilihat dari lahiriahnya, bukan dari batiniahnya. Kita mengucapkan ambilkan saya misalnya makanan, orang yang kita minta atau kita perintahkan untuk mengambil makanan itu dia bersandar pada lahiriah ucapan kita. Nah itu. Nah kalau misalnya ini tidak memiliki kehujahan, tidak bisa kita pegang misalnya ucapannya, maka kepada apa lagi kita akan berpegang kalau bukan kepada ucapan-ucapan lisannya itu. Nah ini, jadi zawahir itu jelas-jelas lahiriah dari ucapan, perkataan, riwayat, ayat-ayat itu menjadi hujah. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hujjah zawahir itu adalah boleh berpegang. Nah itu, boleh berpegang atau bersandar pada literal Al-Quran, pada lahiriah Al-Quran, pada lahiriah As-Sunnah, untuk mendapatkan hukum syar'i. Misalnya aqimus shalah wa atuz zakah, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Ini kan lahiriah semua. Yang nampak dari pembicaraan itu lahiriah semua.
Nah, kalau kita mau berdalil bahwa wajib hukumnya berpuasa, wajib hukumnya mendirikan sholat, ya pada kalimat-kalimat seperti ini kita berpegang. Itu disebut zawahir lahiriah daripada ayat Al-Quran. Itu. Ya tentunya ada konsekuensinya. Di sini disebutkan bahwa konsekuensinya itu adalah mu'azziriyat dan munajjiziyat. Itu mu'azziriyat itu ketika misalnya kita berpegang pada lahiriah ayat-ayat Al-Quran itu, kita menunaikan tugas kita, kewajiban kita, taklif kita, lalu kemudian ternyata sesuai dengan apa yang ada di sisi Allah, hukum indallah itu, maka ya itu munajjiziyat, artinya itu sudah cukup. Tapi ya kalau misalnya tidak sesuai, kita sudah berdalil dengan lahiriah ini, dengan lahiriah ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan hukum indallah di sisi Allah, maka itu dianggap mu'azziriyah, artinya dianggap uzur, karena memang dia tidak punya dalil yang lebih kuat daripada yang zahiriyah itu. Nah, di sini dikatakan bahwa jika seorang mukallaf mendapatkan suatu hukum melalui literal Al-Quran dan riwayat, jika perbuatannya sesuai dengan kenyataan waqi', yaitu realitas yang ada, hukum di sisi Allah, maka itu sah baginya, itu sudah cukup munajjiziyat. Dan sebaliknya, perbuatan tidak sesuai dengan kenyataan akan dimaafkan, artinya mu'azziriyat. Itu yang saya jelaskan tadi. Nah, ada perbedaan dalam hal dalil kehujahan zawahir. Ada yang berdalil dengan bina'ul uqala. Nah, terkait dengan apa dalil, apa dasar yang menjadi argumen, yang menjadi argumentasi sehingga zawahir ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, itu banyaklah dalil-dalil yang disebutkan, tapi ya kita kan di sini hanya sekedar tidak menjelaskan panjang lebar, sekedar hanya perkenalan saja. Yang jelas bahwa ada dalil yang menjelaskan kehujahan zawahir ini. Zawahir ini artinya adalah salah satu dari dalil zanni yang masuk dalam kategori zan yang khas. Nah, selanjutnya ada yang disebut dalil khas ini. Dalil zan yang khas itu adalah khabar. Khabar itu ya misalnya seperti riwayat. Nah, ada perbedaan antara ulama Islam mengenai apakah khabar atau riwayat itu, khususnya khabar yang wahid, adalah hujjah ataukah tidak. Nah, khabar wahid itu yang saya jelaskan di awal-awal tadi. Khabar wahid itu apa? Nah, ada perbedaan terkait dengan kehujahannya. Khabar wahid yang sifatnya zan, dikatakan di sini secara prinsip tidak bisa dijadikan sebagai hujjah kecuali misalnya ada dalil yang sifatnya pasti atau qat'i yang mendasarinya. Berikutnya adalah bahwa mereka yang percaya, meyakini kehujahan khabar wahid, mengklaim bahwa ada bukti pasti yang sifatnya qat'i dan itu masuk dalam kategori zan khas. Nah, singkatnya begini, bahwa khabar wahid ini masuk dalam kategori zan yang khas, yaitu zan yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, ini panjang pembahasannya karena dia disebutkan nanti misalnya dalil-dalil apa saja, entah dalil Al-Quran, dalil riwayat, dan seterusnya, yang kemudian menjelaskan bahwa yang namanya khabar wahid itu memiliki kehujahan. Tapi yang jelas khabar wahid itu masuk dalam kategori zan yang khas, yaitu dalil zan yang khas tadi itu. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan ijma' manqul. Nah, ijma' manqul ini, walaupun sebelum-sebelumnya kita sudah menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis ijma'. Ada ijma' madraki, ada ijma' murakkabi,
ada ijma' mahsul, dan seterusnya. Nah, di sini yang namanya ijma' mangkul itu dikategorikan sebagai dalil zan yang khas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ijma' mangkul ini? Ijma' mangkul yang berarti penukilan dari kalimatnya saja sudah kita ketahui. Mangkul yang dinukil, yakni ijma' atau konsensus yang dinukil oleh orang lain ke kita. Jadi bukan kita yang berusaha mencari, menelusuri ijma' tersebut. Lalu kemudian kita menemukan bahwa ada ijma' dalam persoalan ini misalnya. Tapi ada orang lain, ada misalnya ulama lain yang menukilkan kepada kita bahwa ada ijma' terkait dengan suatu persoalan yang kita hadapi ini. Misalnya gitu. Ada ijma' seperti itu. Nah, itu disebut dengan ijma' manqul. Di sini dikatakan bahwa yang berarti ijma' mangkul itu adalah ijma' para fuqaha, penukilan ijma' para fuqaha. Nah, ijma' mangkul ini merupakan kebalikan atau lawan daripada ijma' muhassal yang kita jelaskan sebelumnya. Adalah ijma' yang tidak dicapai sendiri oleh si faqih itu, tetapi faqih atau ulama lain yang telah mencapainya lalu menyampaikan dan menukilkan kepada kita misalnya tanpa perantara atau melalui perantara. Nah, terkait dengan kehujahan ijma' mangkul ini, ya benarnya berarti membahas tentang benar tidaknya kita berpegang kepada ijma' mangkul ini. Itu juga ada pembahasan tersendiri terkait dengan kehujahannya. Nah, itu terkait dengan ijma' mangkul. Berikutnya persoalan yang istilahnya kita perlu jelaskan di sini, yaitu terkait dengan syuhrat fatwa'i. Syuhratul fatwa ini juga merupakan pembahasan yang tentu kita harus jelaskan di kesempatan kali ini, karena ini adalah istilah yang tentunya nanti kalau teman-teman misalnya mempelajari ilmu usul yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Nah, kita tentu akan menemukan istilah ini syuhrat fatwai. Nah, syuhrat fatwai ini juga masuk dalam kategori dalil zanni yang khusus. Nah, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan syuhrat fatwai ini yaitu kemasyhuran suatu fatwa tentang salah satu persoalan fikih di kalangan sejumlah besar ahli hukum atau kita istilahkan faqih, dan tanpa fatwa tersebut bersandar pada suatu riwayat. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa masyhurnya suatu fatwa tentang sebuah persoalan fikih. Jadi fatwa itu cukup masyhur, fatwa terkait dengan sebuah persoalan fikih itu cukup masyhur di kalangan siapa? Sejumlah fuqaha. Dengan catatan bahwa fatwa tersebut tidak bersandar pada suatu riwayat. Nah, di sini selanjutnya dikatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai kehujahan syuhrat fatwa ini di kalangan fuqaha. Apakah, kan pertanyaannya bahwa kalau misalnya ada sebuah fatwa tentang sebuah persoalan fikih yang masyhur di kalangan fuqaha tanpa misalnya bersandar pada suatu riwayat, nah, apakah fatwa ini bisa dijadikan sebagai hujjah ataukah tidak? Nah, ini terjadi perbedaan pandangan di kalangan fuqaha. Ada yang mengatakan bahwa syuhrat fatwa itu, kemasyhuran fatwa itu atas sebuah persoalan fikih itu bisa dijadikan sebagai hujjah, bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi ada juga para fuqaha yang menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa
surat fatwa tidak memiliki nilai kehujahan sama sekali, sehingga kita tidak bisa berpegang kepadanya. Meskipun di kalangan fuqaha itu fatwa tersebut masyhur, tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, itu saya kira untuk pembahasan kali ini terkait dengan dalil zanni. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan mohon maaf sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.